the shapes in the clouds. I don't see nobody but you. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Di balik segudang prestasi yang dihasilkan oleh siswa-siswi, pasti ada sosok guru yang berprestasi juga. Saat ini saya sedang ada di MTS Ribatul Muta'alimin Pekalongan. Saya akan bertemu dengan guru kreatif dan inovatif bernama Bapak Ahmad Saadullah SPD. Beliau selain seorang guru, beliau juga seorang penulis dan juga pelatih teater. Seperti apa sepak terjang beliau dalam melatih dan juga mendidik siswa-siswinya di MTS Ribatul Muta'alimin? Saksikan selengkapnya di Inspirasi Prestasi Inspires You. Menjadi seorang guru adalah pilihan yang penuh akan tanggung jawab bagi Ahmad Saadullah. Selain tanggung jawab mendidik, juga tanggung jawab dalam menciptakan aktualisasi metode pengajaran bagi siswa-siswinya. Pemuda lulusan pendidikan bahasa Indonesia ini mengaku bahwa dirinya sudah mencintai dunia kepenulisan dan sejauh ini sudah menerbitkan 3 buku bersama siswa-siswinya. Apa aja nih Pak yang dikerjakan di MTS Ribatul Muta'alimin? Ya, tentunya sebagai seorang guru yang pertama saya mendidik peserta didik, namun saya biasa menggunakan media yang interaktif, inovatif. Jadi saya juga ada program 77 Taman Media. Oh, 77 ya. Taman Media. Ya, jadi program apa media-media koleksi saya, hasil karya saya, itu yang nanti bisa diterapkan di pembelajaran di kelas. Oh, oke. Itu berarti bentuknya 77 taman media. Taman itu berarti bagaimana? Oh, oke. Ya, jadi medianya itu saat diterapkan di kelas terasa menyenangkan, pembelajaran tidak monoton, tidak membosankan. Apalagi ini basicnya banyak anak pondok. Kalau saya tidak menginisiasi dengan seperti itu, pasti anak-anak pada ngantuk. Seperti itu, jadi biar nggak ngantuk. Walking out of time. 77 itu banyak banget. Itu akan kedepannya akan nambah apa gimana tuh Pak? Apakah nanti akan menjadi 100 taman media atau berapa banyak? Ya, yang jelas tiap tahun itu saya selalu berinovasi lagi, mengembangkan diri, banyak-banyak cari referensi, entah itu dari teman-teman komunitas ataupun dari medsos seperti TikTok ataupun dari Instagram. Saya biasanya seperti itu sih. Kegemarannya dalam menulis dan teater ia bagikan kepada anak-anak didiknya di MTS Ribatul Muta'alimin, Kota Pekalongan. Dari penulis dulu ya. Jadi selama ini memang basic saya awalnya itu adalah seorang penulis. Jadi sampai sekarang pun saya masih menekunin dunia penulisan, entah itu penulisan naskah lakon atau naskah drama, terus naskah film, terus cerpen, bahkan novel juga ada. Oke. Sudah berapa banyak karya yang telah diterbitkan? Baru 3. 3 itu menurut saya bukan baru sih Pak. Itu adalah buah karya itu tuh nggak bisa diukur dari banyaknya ya, tapi seberapa besar hati Bapak dalam menulis karya-karya itu. Kalau emang 3, cuman kalau karya-karya yang belum dibukukan banyak banget. Oke, berarti termasuk film paling banyak. Berapa banyak film yang telah yang dibuat? pernah difilmkan atau yang naskah keseluruhan? Yang masih ditulis, yang masih menjadi naskah ataupun yang sudah menjadi film, berapa banyak? Kalau yang sudah menjadi film sekitar 9 ya. Tapi kalau yang masih disimpan itu kan naskah-naskah panjang ya kebanyakan, yang durasi panjang kayak versi-versi bioskop itu ada sekitar 13. Pendidikan bahasa Indonesia, begitu ya. Kenapa pengen jadi guru? Kenapa milih pendidikan bahasa Indonesia?
Kalau untuk saya menjadi memilih guru? pendidikan bahasa Indonesia karena awalnya memang saya suka dengan dunia sastra. Memang dari dulu saya suka nulis. Karena saya sebenarnya orangnya introvert. Tapi nggak nyangka kalau orang-orang lihat saya introvert. Karena kok sekarang kamu kok berubah banget, padahal dulu itu pemalu banget, nggak teman aja juga sedikit banget. Tapi sekarang alhamdulillah dengan perubahan yang saya miliki, saya mencoba untuk membuka diri, akhirnya ya semakin banyak kemajuan-kemajuan yang saya dapat. Melalui guru? Ya, melalui guru juga. Karena melalui menjadi seorang pendidik, saya juga belajar mengenal banyak karakter, kan variasi ya karakter siswa itu. Dan kita juga belajar bagaimana sih cara menanganinya, siswa A yang karakternya seperti ini, siswa B yang karakternya seperti ini, seperti itu. Dirinya juga menyukai dunia teater sejak mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Dari perkuliahan, kan kalau di perkuliahan kan ada materi tentang teater ya, teater sama drama. Itu juga pas itu awal mulanya saya menang lomba. Jadi awal mula saya menang lomba itu dari naskah teater dulu. Jadi waktu itu lombanya di Purwakarta, Peksimida, lomba antar universitas se-Jawa Tengah. Kayak gitu. Alhamdulillah juara 2. Berarti menemukan passion di dunia teater dan juga di dunia sastra itu ketika di bangku kuliah? Iya, saya ingat banget waktu itu judulnya Indonesia dalam Gerbong, di mana di situ kejahatan-kejahatan terselubung yang ada di bangsa Indonesia ini saya ibaratkan seperti sebuah gerbong kereta. Ada mafia politik, ada mafia pajak, ada mafia artis, macam-macam. Wow, luar biasa. Nah, sesaat lagi kita akan kembali mengulik Pak Sa'du berkaitan dengan hasil-hasil karya beliau secara pribadi dan juga bersama siswa-siswinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Kreativitasnya dalam mengajar telah menghasilkan banyak media pembelajaran yang membantu siswa-siswinya dalam belajar. Sebanyak 77 media pembelajaran ia ciptakan dan ia beri nama 77 Taman Media. Oke Mbak, tadi kan saya bilang kan bahwa saya itu hari ini membuat kayak semacam pameran 77 Taman Media. Langsung aja kita lihat. Oh ini? Iya. Oh pantesan dari tadi dari jauh-jauh kayak saya melihat ada sesuatu hal yang menarik. Ternyata di sini sudah disiapkan sama Pak Sa'du pameran 77 Taman Media. Wow, ini banyak sekali Pak, luar biasa. Saya boleh tanya nggak Pak, salah satu atau beberapa dari yang ada di sini, Bapak boleh jelaskan nggak kalau ini apa nih, foto berkisah apa? Ya. Jadi ini itu buat materi puisi. Jadi nanti anak-anak saya tunjukkan media ini, mereka nanti diarahkan untuk coba membuat puisi melalui foto berkisah ini. Oke, jadi misalkan nanti saya melihat ini ada kayak foto-foto orang naik gunung, terus nanti misalkan bikin kalimat puisi pakai itu, itu ya Pak ya? Wow, luar biasa. Terus ini ada bendera, ada Al-Quran. Ya, ada anak kecil. Oke, jadi nanti anak-anak itu bisa merangkai puisi dengan gambar. Dan akhirnya juga proses kreativitasnya imajinasi juga. Oke, luar biasa. Nah kalau yang di sebelah sini saya melihat kayak ada Doraemon, Nobita gini, ini apa Pak? Botol-botol, gelas-gelas ini? Ya jadi ini dipakai untuk dua hal sekaligus. Yang pertama pembagian kelompoknya dulu. Jadi di balik gelasnya itu saya simpan nomor-nomor ya secara acak pastinya. Terus setelah mereka terbagi kelompoknya, sudah tahu kelompoknya dengan siapa, baru di bawah kelasnya itu saya isi dengan soal. Nanti mereka maju lagi perwakilan kelompok untuk milih salah satu kelas. Oke, luar biasa. Jadi kalau misalkan ada soal yang harus dikerjakan, teman-teman di sini harus membuka salah satu, misalkan pakai yang giant ini, terus nanti bisa lihat soalnya, dan mereka berarti akan merasa seperti main-main terus ya Pak ya di sini ya.
Setiap media pembelajaran memiliki fungsi yang berbeda-beda yang digunakan untuk mendukung aktivitas belajar di kelas. Alasan Bapak apa sih Pak membuat sedemikian rupa konsep belajar yang seperti ini yang total sangat-sangat berbeda dengan mungkin bisa dibilang guru-guru yang lain seperti itu? Apa alasan Bapak? Ya, jadi saya itu sebenarnya mindset saya, prinsip saya, pokoknya saya itu harus membuat sesuatu yang terkenang buat anak didik saya, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang positif tentunya. Jadi ketika mereka udah lulus, mereka jadi ingat, oh guru si A atau Pak Sadu itu pokoknya tipenya itu yang suka bawa media, jadi gampang diingat. Oke. Keinginannya untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan karena sejatinya setiap manusia suka bermain adalah alasan dibalik inovasi yang beliau buat. Seiring dengan kemajuan zaman ya Mbak ya, zaman-zaman sekarang kan anak itu lebih suka dengan bermain dibanding pembelajaran yang hanya menjelaskan materi monoton. Saya pun juga seperti itu, karena kodratnya seorang manusia itu ya suka bermain. Tidak hanya anak kecil, saya pun sebagai orang dewasa juga suka bermain seperti itu loh. Jadi ya saya kembali lagi ke situ. Oke, luar biasa, karena suka bermain dan memfasilitasi anak-anak biar tetap bermain tapi tetap bisa teredukasi dengan baik gitu Pak ya. Oke, saya boleh nggak sih Pak main salah satu media yang ada di sini? Boleh. Saya kayaknya melihat sesuatu yang unik juga di sebelah sini. Iya. Oh, oke. Permen pintar. Nah, ini konsepnya seperti apa Pak? Ya, jadi ini permennya di belakangnya itu ada permen asli sama soal. Oke. Mungkin bisa ambil salah satu permen, nanti coba dijawab. Kalau bisa nanti permennya buat Mbak. Oh, jadi kalau saya bisa jawab permennya bakalan jadi punya saya? Iya, jadi buat jenengan. Oke, kita coba ambil dari yang sini ya. Iya. Oke. Nah, biar Pak Sadu aja yang bacain soalnya. Saya deg-degan nih. Apakah memori beberapa tahun yang lalu ketika sekolah SD, SMP, SMA masih terkenang di ingatan saya ya? Siap-siap. Oke. Oke. Pertanyaannya adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya apa? Oke, bentar. Ngarang nggak apa-apa nih Pak? Ya. Oke, jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang Ke tepian. ke tepian. Pada Bahasa. Oke, artinya adalah kita harus berusaha terlebih dahulu untuk nanti mendapatkan hasil kemudian. Iya. Benar, Kurang Pak? lebih seperti itu. Berarti Karena berhak benar, mendapatkan berarti ini permen. permennya buat Mbak Farah. Terima kasih. Ini beneran ada permennya loh, jadi bentuknya Beneran itu nggak ada. cuman permen aja, tapi di belakangnya itu ada Tidak permennya. hanya gambar permen, tapi ada permen Terima beneran. kasih, dapat permen. Terima kasih Pak Sadu. Nah, kalau di sini aja seseru ini, gimana kalau kegiatan teater yang dibina sama Pak Sadu? Kemarin kan baru menang di festival drama Pekalongan ya, drama pelajar. Dan kebetulan karena ini hari di mana ekstrakurikuler drama itu berlatih, maka teman-teman sudah ada bersiap-siap di depan ya Pak ya? Di depan. Oke, langsung saja, saya juga pengen berlatih acting sama mereka, apakah saya bisa? Langsung aja ya Pak ya, ke sana ya. So, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Makan permen dulu. Jadi kemana? Ke sana Pak? Oke. Hai Besti, halo. Wah, keren, rame banget. Ini ya teman
teman jiwa apa? Teater jiwa. Teman jiwa. Teater jiwa MTS Ribatul Muta'alimin. Oke. Nah, ini udah ada 100.000 anggota yang ada di belakang saya. Membernya udah banyak ya. Oke, absen dulu kali ya. Siapa yang di sini kelas 7? Oke, 8. 9. 10? Nggak ada ya. Ini karena MTS cuma sampai 9 aja. Nah, seperti yang tadi kita omongin di segmen sebelumnya, kalau kita mau tanya-tanya mengenai prestasi teater jiwa kemarin di Festival Drama Pelajar. Kebetulan ini sudah ada yang pegang piala. Betul ya, namanya siapa? Nama saya Kavin Ali Ahmad. Oke, Kavin. Oke, Kavin, boleh diceritain pengalaman kamu sama teman-teman, kamu mewakili teman-teman kamu sampai akhirnya bisa mendapatkan piala ini penyaji terbaik 3. Gimana ceritanya? Ceritanya itu kita tidak menyangka sekali jika akan mendapatkan juara karena kita sendiri hanya berlatih selama 5 hari. 5 hari aja, serius? Iya, serius. Wow, terus kita juga tidak banyak briefing atau kayak gimana ya? Gak banyak persiapan? Iya, tidak banyak persiapan sama sekali dan kita juga Propertinya juga simpel ya, propertinya. Oh, propertinya simpel. Boleh diceritakan juga nggak Pak, waktu itu konsepnya itu seperti apa? Membawakan cerita apa waktu itu? Jadi judulnya Kembalikan Kebebasanku. Itu tentang seorang wanita. Ya, dia itu ingin mengembalikan kemerdekaan bangsanya karena dia merasa selama ini banyak sekali orang-orang yang berdasi, orang-orang yang predikannya tinggi itu kok malah menjadi pemberontak bangsa seperti itu. Jadi dia itu ingin mengembalikan kebebasan bangsanya. Ceritanya emang agak absurd karena memang ini naskahnya naskah surrealis, jadi absurd juga. Oke, jadi tapi keren ya. Biasanya tema-tema surrealis itu biasanya dimainkan sama orang-orang yang dewasa gitu ya. Dewasa. Tapi ini anak-anak yang baru mengenal teater tapi udah langsung main drama teater surrealis. Keren banget. Tepuk tangan dong buat kalian. Nah, saya juga penasaran kalau 5 hari aja bisa dapat juara 3 terbaik, itu bagaimana cara latihannya, Pak? Latihannya yang jelas kita langsung menuju ke naskah. Jadi pertama bedah naskah dulu, menjelaskan ke mereka tentang pembagian karakternya, nanti mereka berperannya itu sebagai siapa dan karakternya bagaimana, biar mereka itu lebih menjiwai, langsung masuk ke karakternya. Terus habis itu latihan vokal juga dari jauh, jadi biar suara mereka itu keras waktu di atas panggung. Saya dari ujung sana, anak-anak dari sana mepet gerbang itu, kayak gitu mereka teriak-teriak. Terus juga latihan langsung dengan propertinya. Banyak sekali latihannya ya. Nah, berhubung ini masih pada kumpul semua, boleh nggak Pak kita praktek bareng-bareng untuk mempraktekkan waktu latihan itu seperti apa? Bapak punya teknik-teknik khusus nggak yang nanti akan dipraktekkan? Iya, punya. Apa tuh Pak? Jadi untuk hari ini saya akan menggunakan konsep pembelajaran yaitu namanya kring-kring olala. Kring-kring olala. Udah pernah main belum? Belum. Oke, jadi ini akan menjadi pertama kalinya buat mereka. Jadi siap-siap teman-teman ya. Oke, gimana Pak cara mainnya Pak? Jadi konsepnya saya hanya menggunakan HP. Nanti saya yang mengawali acting terlebih dahulu. Jadi saya pura-puranya dapat panggilan telepon, terus saya mengangkat teleponnya. Saya bicara sekenanya. Nanti waktu saya mengangkat telepon, dalam pembicaraan itu saya jalan sambil mendekati, terserah saya mau mendekati siapa. Terus nanti kalau HP-nya saya oper ke orang tersebut, berarti siap-siap melanjutkan percakapan dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita praktek ya Pak ya? Oke, siap. Tapi sebelum itu biar semangat, kita boleh yel-yel dulu nggak Pak? Boleh ya, siap ya yel-yel ya. Oke, siap ya. Gimana Pak yel-yelnya? Teater jiwa, mantap jiwa. MTS Ribat, mantap men. Oke, tepuk tangan dong. Oke, let's go, kita coba kring-kring olala. Oke. Yuk, menyebar. Menyebar. Jangan merapat, kalau ini menyebar. Oke. Ambil posisi menyebar. Jangan nyebar, tapi jangan mepet tembok ya. Menyebar. Oke. Oke, menyebar. Siap ya.
Itu Tio sama Afka menyebar. Jangan jauh-jauh, jangan kabur loh nih, tiba-tiba. Jangan jauh-jauh ya, nanti kalian mau kabur. Oke. Siap ya? Ada telepon masuk nih. Dari nomor tadi kenal lagi. Halo? Dengan siapa ya ini? Apa? Mau beli berambang? Maaf, saya nggak jualan berambang. Oh, ini ada teman saya, bentar. Ini mau beli berambang. Silakan kamu lanjutin. Enggak, saya nggak jualan berambang. Ini saya aduh. Oh iya, berambang di teman saya. Ini orangnya. Kasih ke saya. Aduh, stok berambangnya lagi habis nih. Ya udah deh, aku kasih ke teman saya dulu. Cowok. Suruh kasih ke saya, Pak. Suruh Di kasih. sana banyak stok berambangnya. Zakia sini. Halo? Berambang? Maaf. Ini Batik TV Ajib, bukan berambang. Kalau cari berambang jangan ke saya, oke? Tepuk tangan dulu dong, keren banget. Jujur ini pertama kali ya saya acting di depan kamera. Biasanya saya cuma presenting aja, tetap jadi diri sendiri. Tiba-tiba disuruh acting. Gimana penilaiannya, Pak? 1 sampai 10. 8. Oh, keren 8, buat kalian semua 10. Tepuk tangan dong. Oke, itu tadi prakteknya. Ini saya kembalikan HP-nya Bapak. Ternyata tekniknya sangat simpel, tapi semuanya itu ngena dan bisa langsung praktek. Gimana rasanya tadi yang pertama dikasih siapa? Kamu ya? Sini. Sini cepetan. Rasanya gimana tadi tiba-tiba dikasih telepon sama Pak Sadu? Kaget banget. Kaget, tapi tiba-tiba kamu langsung bisa jawab, hah berambang? Itu gimana cara mikirnya? Kepikiran aja gitu, yang ada di dalam pikiran jadi langsung dikeluarin. Kan Kakak Sadu bilang ini yang jualan berambang, dan sayanya kan kaget. Jadi bilang, hah berambang, saya nggak jualan. Oke, jadi semuanya nggak ada yang jualan berambang, pemirsa. Oke, alright. Terima kasih teman-teman semua yang ada di sini. Nah, tapi sebelum itu saya pengen satu pertanyaan lagi buat Bapak untuk menutup segmen kali ini. Harapan Bapak ke depan itu seperti apa? Terutama untuk pendidikan di Indonesia dan juga pendidikan di MTS Ribatul Muta'alimin. Pingin siswa-siswinya menjadi seperti apa? Silakan. Oke. Yang jelas tujuan saya sebagai seorang pendidik adalah mendidik. Jadi kembali lagi ke dasar awal. Saya ingin mendidik dengan hati, dengan cinta. Agar apa? Agar yang sampai ke siswa saya itu adalah bentuk love. Love dari Pak Sadu untuk seluruh siswa-siswi MTS Ribatul Muta'alimin. Love-nya mana dong? Love. Oke, nah itu tadi teman-teman Sobat Inspirasi Prestasi, perjumpaan kita dengan Pak Sadu. Luar biasa sekali, pribadi yang sangat luar biasa, kreatif, inovatif, dan tidak pantang menyerah untuk memberikan yang terbaik kepada siswa-siswinya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua, khususnya seluruh pengajar yang ada di Pekalongan khususnya, untuk bisa terus berinovasi supaya bisa menghasilkan anak-anak didik yang berkompeten, berprestasi, kreatif, dan inovatif. Itu tadi Inspirasi Prestasi pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Teater jiwa ya Pak? Teater jiwa? Mantap jiwa. MTS Ribat. Mantap, man.